Jadi sebetulnya saya sampaikan di sini bukan ceramah, tapi lebih baik kita berbagi, kita bercakap-cakap nanti tentang apa yang mestinya kita kerjakan bersama. Nah, yang kedua dari kami adalah saban kali ada ceramah tentang HKBP, kami mau mengajak kita jangan kita bayangkan orang lain. Seolah-olah HKBP itu di Pihak Raja, seolah-olah HKBP itu hanya Eporus, seolah-olah HKBP itu orang lain. Saban kali kita bicara HKBP, kita bicara tentang kita. Jadi HKBP itu adalah kumpulan anggota jemaat yang membentuk satu huria. Nah, jumlahnya itu ada 3.400 huria, salah satu Perumnas 2 Bekasi. Yang huria-huria ini bergabung menjadi resor, itulah resor Perumnas 2 Bekasi. Resor-resor ini bergabung menjadi sebuah distrik. Nah, itulah salah satu distrik 19 Bekasi. Ada 32 distrik tambah satu persiapan, itu bergabung menjadi Hatopan, menjadi HKBP. Jadi saban kali kita bicara HKBP, kita tidak bicara tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Jadi kita di sini tidak menempatkan diri kita sebagai komentator, sebagai pengamat dari HKBP, tapi kita bicara tentang bagaimana kita sebagai gereja yang bernama Huria Kristen Batak Protestan itu. Nah, dengan dua hal itulah kami Amang Inang ingin mengajak kita sharing pada hari ini. Tahun ini, setiap tahun HKBP punya tema tahunan, orientasi pelayanan. Tahun ini tema kita itu adalah tahun profesionalisme dalam penata layanan. Profesionalisme dalam penata layanan. Nah, kita semua mengenal arti profesional, arti profesionalisme. Profesional itu secara sederhana adalah ketika orang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen, dengan keterampilan yang tinggi, dengan keahlian, dan juga dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau dikaitkan dengan penata layanan itu kan hajuara bagason, stewardship. Jadi kita mau melakukan hajuara bagason di huria, hapar haladoon, baik partohonan maupun non partohonan di huria. Pelayanan kita di huria itu dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen, juga dengan penuh keterampilan dan keahlian sebagai layaknya seorang profesional. Bagaimana misalnya seorang pemilik restoran yang profesional, tentu dia mempersiapkan segalanya dengan baik. Dia akan membereskan laponya dengan baik, membersihkannya. Dia akan menyiapkan segalanya ketika tamu datang semua sudah ready. Dan dia melayaninya dengan sungguh-sungguh. Semua komplain akan ditanggapinya dan dia memberikan yang terbaik. Bagaimana kalau tukang jahit yang profesional? Kalau dia janji kebaya Inang selesai tanggal 1 selesai. Dia nggak bikin alasan, marulau kami tuhutana, dang saya dope kebaya munai. Itu nggak profesional. Jadi bagaimana sekarang istilah Inang MUA, makeup artist. Bagaimana makeup artist yang profesional? Kalau dia sudah janji akan melayani Inang tanggal 2 jam 4 pagi, tiba-tiba ada order yang lebih besar dari orang yang lebih berduit, dia batalkan order ke Inang. Itu nggak profesional. Sikap profesional, nah itu salah satu yang misalnya ditunjukkan oleh makeup yang menangani, yang diminta menangani keluarga presiden. Dia udah terikat janji, tiba-tiba datang istana mengatakan ini anak presiden mau menikah, bisa nggak tangani? Dia bilang nggak bisa, karena saya udah terikat janji kepada pelanggan yang lain. Itu profesional. Nah, kalau parhalado yang profesional itu seperti apa? Pendeta yang profesional. Kalau pelayan musik yang profesional itu seperti apa? Nah, itulah yang mau kita lihat hari ini. Tentu kita kembali lagi, kita melihatnya sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah persekutuan. Saya mau berangkat dari sini.
satu visi. Satu visi. Amang Inang tahu apa visi HKBP? Apa visi gereja kita? Hening. Apa visi gereja kita? Visi gereja kita HKBP menjadi berkat bagi dunia. Asagabe pasu-pasu HKBP Tusando Portibion. Itulah visi kita. Itulah yang tertulis di Mukadimah, di Pamonai konstitusi gereja kita, aturan peraturan gereja kita. Jadi ini konstitusi gereja kita, ada mukadimahnya, di sana disebutkan visi HKBP itu adalah menjadi berkat bagi dunia. Saya mau visi apa? Visi itu adalah cita-cita, harapan, keyakinan, keinginan, tujuan dari sebuah organisasi. Jadi harapan, keyakinan, cita-cita, penatapan HKBP akan masa depannya satu. HKBP itu harus menjadi berkat bagi dunia. Dalam sebuah organisasi, visi itu tidak boleh lebih dari satu, hanya satu. Semua organisasi nggak boleh punya lebih dari satu visi. Visinya harus satu. Boleh bermacam-macam inisiatif, boleh bermacam-macam di sana ada kegiatan, boleh bermacam-macam di sana ada profesi, ada macam-macam hal, tapi kalau visinya mesti satu. Satu visi. Nah, karena itu saya mau mengajak kita berangkat dari sini. Satu visi HKBP. Apa itu? Apa itu? HKBP menjadi berkat bagi dunia. HKBP Gabe Pasu-Pasu Tu Portibion. Jadi tujuan kita, harapan kita, kerinduan kita, keinginan kita sebagai HKBP itu harus jadi berkat bagi dunia. HKBP ikon Gabe Pasu-Pasu Tu Portibion. Ini diambil dari Kejadian 12 ayat 4. Sada Musa 12 ayat 4. Ucapan Tuhan Allah kepada Abraham. Pasu-pasu ko, asagabe pasu-pasu ko, Tu Portibion. Menjadi berkat bagi dunia. Jadi apa yang kita lakukan sebagai HKBP yang punya 3.400 kuria, yang punya warga diperkirakan sekarang ada 6 juta, yang punya 32 distrik, punya kurang lebih 900 resort. Tujuan kita satu, HKBP itu harus jadi berkat bagi dunia. Semua kita harus ke sana energi kita. Waktu, energi, pikiran, dan perasaan 6 juta warga HKBP, 3.400 huria atau 3.400 kelompok parhalado HKBP, satu, nggak ada yang lain. HKBP jadi berkat bagi dunia. Inilah yang tertulis dalam konstitusi kita. Tetapi masalahnya ini ialah yang seringkali kita abaikan. Makanya ketika saya tanya tadi kepada Amang dan Inang, husukku nak itu kamu, ada visi HKBP, kita hening. Berarti visi ini belum mengalami internalisasi, belum mendarah daging di hati kita. Harusnya semua anggota HKBP, apalagi parhalado HKBP, kalau bangun pagi ditanya apa visi HKBP, dia harus bisa jawab. Menjadi berkat bagi dunia. Harusnya kalau kita organisasi yang sehat dan baik, visi ini harus dituliskan di mana-mana. Saya tadi lupa mengecek di papan nama kita ada nggak visi ini tulis. Usul Amang Pendeta, nanti diperbaiki, tolong ditulis di bawahnya, HKBP menjadi berkat bagi dunia. Di kop surat, di ruang rapat, di ruang konsistori, semua harus ditulis. Supaya apa? Supaya ini betul-betul mengalami internalisasi. Dia mendarah daging bagi kita.
Karena apa? Karena bisa jadi kalau tidak seperti itu, visi ini tinggal tertulis di aturan. Tapi sebetulnya tidak dihidupi oleh warga HKBP. Orang HKBP-nya visinya aneh lain-lain. Bukan ini. Padahal mukadimah konstitusi kita mengatakan visi HKBP itu cuma satu. Nggak boleh dua, tidak boleh tiga, hanya satu. Gabi pasu-pasu to Fortibionda. Apapun yang Amang Inang lakukan di Perumnas 2 ini, tujuannya tidak boleh bertentangan dengan ini. Kita harus jadi berkat bagi dunia. Dunia itu apa? Dunia itu bisa kita tarik. Ini jalan Gunung Gede ya? Jalan Gunung Gede, Kayu Ringin, kelurahan kita. Kayu Ringin, kecamatan kita apa, Bang? Ya, Bekasi Selatan. Kota Madya Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, dan seluruh dunia. Bagaimana kita menjadi berkat? Berkat itu bagaimana kita bisa menjadi sumber sukacita. Bagaimana kita bisa menjadi solusi, bagian dari solusi. Bagaimana kita bisa mendatangkan kebaikan. Jadi dimanapun warga HKBP berada, dia menjadi kebaikan bagi sekitarnya. Dimanapun gereja HKBP berdiri, dia menjadi sumber sukacita bagi sekitarnya. Jadi saya selalu bertanya, dulu kami kan pernah di Rawamangun juga. Saya bertanya kepada para halado dan ruas, seandainya gereja HKBP Rawamangun ini tiba-tiba tidak ada, siapalah yang kehilangan di antara warga sekitar kita? Ya, tukang parkir. Cuma itu. Tukang parkir. Mereka yang menikmati kehadiran HKBP. Cuma tukang parkir kan? Yang lain, jangan-jangan yang lain gembira kalau kita nggak ada. Kita berandai-andai. Dauma akan asotama. Seandainya HKBP Perumnas ini pindah, tidak ada di sini, siapa yang kehilangan dari masyarakat di sini? Kembali tukang parkir juga. Yang ada perempuan tadi di sana, ibu-ibu kecil. Yang lain happy. Udah selesai, tidak ada lagi kemacetan. Tidak ada lagi suara-suara. Tidak ada lagi yang ini. Nah, Amang Inang ini persoalan serius bagi kita. Bagaimana menjadi HKBP berkat bagi dunia? Nah, di HKBP seringkali kita, saya pakai kata kita, dan kamu, kita, saya ikut di dalamnya bertanggung jawab. Seringkali kita membicarakan terlalu tinggi, terlalu luas, yang paling mendasar kita lupakan. Apa itu salah satu ya visi ini? Kita harus jadi berkat bagi dunia. Kita harus jadi berkat. Jadi tujuan kita berdiri HKBP, visi kita mengatakan HKBP itu harus jadi berkat. Apa itu berkat? Solusi, sukacita, kebaikan, kehadiran kita. Apakah secara personal, atau secara komunal, atau secara institusional. Jadi sekali lagi Amang Inang, kalau kita memang mau betul-betul profesional, mari kita berangkat dari visi itu. Dan kita internalisasikan. Di mana-mana selalu kita tuliskan. Kalau perlu kita cetak stikernya. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Selalu di mata kita. Berulang-ulang. Nah, yang kedua saya ingin mengajak kita berangkat dari 8 misi. HKBP itu punya 8 misi. Jadi, apa yang disebut misi? Misi itu tugas. Perintah. Nah, misi itu tugas atau perintah yang kita terima langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tidak membuat sendiri, mengarang sendiri tugas kita. Kita adalah gereja. Gereja itu adalah persekutuan yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemilik gereja HKBP itu adalah Kristus. Bukan Epurus, bukan kadet, bukan sekjen, bukan preses, bukan pendeta. Pemilik HKBP itu adalah Kristus. Dan dia memberikan kita ada 8 tugas. Dan itu yang dirumuskan juga di dalam mukadimah konstitusi kita. Apa itu? Beribadah kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
dan bersekutu dengan saudara seiman. Jadi misi HKBP yang pertama adalah beribadah kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bersekutu dengan saudara seiman. Itu pertama-tama dan terutama misi kita. Kita mau beribadah. Marhadaulaton tu di bata ama, anak dohoton di porbadia, dohot marsaur, dohot dongang, saha porsiau. Nah, mari kita cek sejauh mana HKBP melaksanakan misi ini. Catatan BPSK, sekarang kan Badan Sentralisasi Keuangan selalu mencatat semua dengan sistem data. Kehadiran secara umum anggota HKBP Marminggu itu 30-35%. Ada beberapa gereja yang tinggi, 60%. Tapi secara umum, kehadiran ruas Marminggu di HKBP itu 30-35%. Pertanyaan, yang 60% lagi kemana? Perumnas 2, berapa tingkat kehadiran kita Amangina? Marminggu? 40. Lebih tinggi dari rata-rata HKBP. 60% lagi itu dia. Hati-hati Amangina, misi kita adalah beribadah. Karena itu kalau ada ruas tidak Marminggu, 2 kali, 3 kali, itu jangan dianggap sepele. Itu persoalan bagi kita. Karena apa? Misi kita beribadah kepada Allah. Jadi sayang di sini kan saya nggak, karena ada harusnya di sini terpisah hanya parhalado, karena ada beberapa hal yang saya lebih bebas ngomong kalau hanya parhalado partohona. Tapi kalau udah gabung begini dengan ruas, saya agak hati-hati. Tapi kalau di sini cuma Amanginang Sintua, aku pasti lebih tajam bicara. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita nasaripe dong. Kita satu keluarga ini. Amanginang, tugas kita, tugas Sintua termasuk memastikan ruasnya beribadah minggu. Dan jangan pernah kita anggap sepele kalau ruas itu 1 bulan tidak bergereja. Itu harus dicari. Itu misi kita, beribadah kepada Allah Tritunggal. Misi kita yang utama bersekutu dengan saudara seiman. Dan sebetulnya gampang. Ya gampang-gampang, sulitlah mengecek ruas itu Marminggu atau tidak. Karena pertama gampangnya. Amanginang punya kebiasaan tempat duduk yang khas di gereja. Kalau ada yang suka di kiri, biasanya dia tetap di kiri. Kalau yang suka di belakang, dia akan tetap di belakang. Yang suka di depan, dia suka di depan. Yang suka bersandar ke tiang, dia akan tetap di tiang. Jadi mudah mengenalinya, Marminggu atau tidak Marminggu, ruas itu, lihat aja. Makanya di beberapa gereja HKBP yang tua, ada tempat duduk itu, tempat duduk opung lisitali selama 50 tahun. Nanti dia selama 2 tahun gak ada yang berani menempatinya. Karena itu tempat duduknya. Jadi sebetulnya bisa dipastikan. Ruas itu Marminggu atau enggak? Bosa kosong itu dia mana? Nah, Laudo Tuhuta. Nah, sulitnya kebaktian kita sekarang tidak 1 kali. Jadi Sintua-Sintua sulit memantau ruasnya Marminggu atau tidak. Karena ruas Sintuanya Marminggu pagi, ruasnya ada yang Marminggu sore. Dan bisa jadi satu gereja sama-sama di Perumnas, tapi tidak pernah jumpa selama 3 tahun. Karena yang satu pagi, yang satu sore. Terus selama 3 tahun. Mungkin ketemunya nanti pada saat Natal. Tapi Natal terlalu rame. Nggak bisa lagi saling melihat. Nah ini problem kita Manginang. Tapi kami mau mengingatkan kita. Misi HKBP yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal. Dan bersekutu dengan saudara seiman. Itu tugas yang kita terima dari Kristus. Harus dikerjakan. Nah misi yang kedua apa? Mendidik warga jemaat supaya sungguh-sungguh menjadi anak Allah dan warga negara yang baik. Ini tertulis di mukadimah aturan konstitusi kita. Bukan karangan saya. Bukan saya yang tuliskan. Ini tertulis di pembukaan aturan kita. Misi HKBP yang kedua, mendidik warga jemaat supaya sungguh-sungguh menjadi anak Allah.
Ruas HKBP mace bakoldo mandok dirina anakon di debata. Alianggo parpenta costa nalomuan rohani halaki mandok anak ni debata do kita. Apa anggo kita ruasnya HKBP semua boratian kita mandok anakon ni debata rohani. Nah, hati-hati ya Mang Ina. Kalau Amang Inang takut-takut mengatakan saya anak Allah, pertanyaannya anak siapa Mang Ina? Molo ragu dohamu mando anak kon ni debata rohani, anak kon ni debata rohani, anak nise. Molo ragu-ragu do kita mando naposo ni debata rohani, benaposo nise. Molo naposo ni debata unduk matu debata. Molo anak kon ni debata diulo ima bapakna ima debata. Nah karena itu ini saya mau mengajak kita semua jangan ragu memposisikan, menghayati diri kita sebagai anak Allah. Karena memang kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Itu kita bisa baca di Galatia dan di Roma. Nunga diain be kita pardosa kita sebelumnya adalah pendosa, tetapi dalam Kristus kita sudah diadopsi menjadi anak Allah. Itu status kita. Nah karena itu berlakulah sesuai dengan status kita, kedudukan kita sebagai anak Allah. Masa anak Allah mengerjakan yang sangat dibenci oleh bapaknya? Masa hamba Allah mengerjakan yang sangat dibenci oleh majikan, oleh tuannya? Nah tugas gereja mendidik warga jemaat supaya sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Itulah yang kita kerjakan Amang Ina. Jadi kalau HKBP Perumnas kumpul uang, HKBP Perumnas bikin rapat huria, rapat parhalado, HKBP Perumnas bikin segala macam usaha, tujuannya yang kedua adalah supaya ruas itu dididik menjadi anak Allah dan warga negara yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang baik? Nah, di sini pun kembali ada kontradiksi. HKBP kita, saya kembali pakai kata kita, lebih suka sibuk dengan seremoni, sibuk dengan pesta, daripada sungguh-sungguh mengajar ruas hidup sebagai anak Allah. Kalau ke pesta, wah kita sangat happy, adrenalin kita naik. Kalau udah urusan mau pesta. Tapi kalau udah di urusan pendidikan, pengajaran iman, nah topi mak, langsung. Nah, hati-hati ya Mang Inang, misi kita yang kedua ini, kita harus dididik sungguh-sungguh menjadi anak Allah dan menjadi warga negara yang baik. Dan menjadi warga negara yang baik. Ini pun harus kita terjemahkan. Bagaimana menjadi warga negara yang baik? Salah satu menjadi warga negara yang baik adalah patuh kepada hukum. Jadi kalau ada ruas HKBP menganggap kalau dia naik sepeda motor itu biasa melawan arus, itu bukan warga negara yang baik. Kalau ada warga HKBP naik sepeda motor lampu merah, merah jambu dope dilewatinya, itu bukan warga negara yang baik. Kalau ada warga HKBP yang tidak mengurus KTP-nya, yang tidak mengurus surat-suratnya, itu bukan warga negara yang baik. Nah, tugas gereja mendidik kita menjadi warga negara yang baik. Selain menjadi anak Allah itu yang kedua, misi kita. Nah, misi yang ketiga apa? Mengabarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus dan yang sudah menjauh dari gereja. Itu misi kita yang ketiga. Jadi HKBP ini, gereja HKBP ini terbentuk karena pekabaran Injil. Ada orang 160 tahun yang lalu datang dari Eropa membawa Injil ke Tanah Batak. Dan kemudian kita mengenal Injil dan kita menjadi Kristen, menjadi anggota gereja. Kita tidak bisa menghentikan Injil itu cukup berhenti di HKBP. Misi kita yang ketiga, Injil itu harus bergerak lagi. Dan kita harus kabarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus dan yang sudah menjauh dari gereja. Dua di situ sasarannya.
yang belum mengenal Kristus, dan yang kedua, dia pernah mengenal Kristus, tapi karena satu atau lain hal, dia hilang. Dia tercecer, dia hilang, tersesat entah kemana. Dia harus dicari kembali. Nah, kebetulan tahun depan, kami kepala Departemen Marturia, tahun depan itu adalah jubileum 125 tahun sending HKBP. Tahun depan. Nanti kalau almanak beredar, almanak tahun 2024, di sana sudah dituliskan 30 Juni 2024, pesta sending HKBP di seluruh HKBP. Jadi kami beritahukan lebih awal, tanggal 30 Juni 2024, Amang Pendeta Simanjuntak, supaya Perumnas juga mengadakan pesta sending. Bukan hanya Perumnas, tapi di 3.400 gereja HKBP diadakan pesta sending. Di almanak di agenda kita itu ada pesta sending. Amang Inang Sintua tahu ada doa sending di situ, pesta sending. Hampir puluhan tahun tidak pernah kita lakukan lagi. Nah, nanti pusatnya di Pematang Siantar pada tanggal 30 Juni. Karena apa? Karena itu misi kita. Kita nggak bisa mengatakan, ya sudahlah, kami sudah Kristen, selesai. Kita punya hutang, kita harus kabarkan Injil lagi kepada yang belum mengenal Kristus dan yang sudah pernah mengenal, tapi kemudian menjauh. Nah, yang keempat apa? Menggarami dan menerangi budaya Batak, Indonesia, dan global dengan Injil. Itu misi HKBP yang kelima. Mengirai, dohot manodangi budaya Batak, budaya Indonesia, dohot budaya global, marhiti-hiti barita nauli. Jadi budaya Batak, budaya Indonesia, budaya global itu harus kita garami, harus kita warnai dengan Injil, dengan cinta kasih Kristus. Dan itu misi kita. Jadi kita tidak bisa membiarkan budaya Batak, budaya Indonesia itu berjalan paralel, sejajar, tidak pernah bersentuhan dengan Injil. Tugas kita sebagai orang Batak yang sudah Kristen, sudah dibaptis, tugas kita sebagai gereja, ikon siraat tado, ikon sondangat tado budaya ta, nah tatean sian oputta si jolo-jolo tubui, marhite-hite barita nauli. Jadi apa? Kalau memang budaya itu tidak lagi sesuai dengan Injil, dengan cinta kasih Kristus, kita tidak bisa pertahankan. Dan yang ada kita warnai. Kita warnai. Nah, ini juga PR besar di gereja kita HKBP, karena seringkali kita gagal mewarnainya. Saya sering sekarang mimpin pesta ulang tahun gereja. Diundang pesta jubileum. Yang paling buat saya pusing, saban kali pesta ulang tahun gereja, tiba-tiba MC mengajak bernyanyi, apa itu lagu Zamrud, lagu ulang tahun itu? Hari ini, ayah ada hubungan dengan 7 miliar. Kamu maju. Itu bukan satu kali, bukan 2 kali, latah kita semua. Sebelumnya nyanyi happy birthday. Gereja ulang tahun nyanyi happy birthday. Siapa yang lahir? Untuk gereja, untuk organisasi, nggak pernah dipakai kata istilah happy birthday. Happy anniversary, oke. Tapi kita nyanyi happy birthday. Demi potong kue. Ditiup, diombus lilin nih. HP dihita di gereja, dipagalak do lilin. Daki ada upacara mangobus lilin di gereja. Apa mau marulang tahun HKBP dak kuwoto marulang tahun kamu Perumnas 2 ditiup do pusamu lili nih. Ah, lapatan nih. Katanya. Dulu kenapa orang meniup lilin? Kebiasaan orang Eropa sebelum datang ke Kristenan, katanya sebelum tiup lilin itu ditiup, dia bilang make a wish, katanya, bikin bisikan pengharapanmu. Nanti naiklah harapan itu lewat asap lilin itu ke dewa-dewa.
Jadi kalau HKBP Perumnas bikin upacara ulang tahun gereja, tiup lilin, tuh dia benomu natang yang mune. Lewat, tuh dewa-dewa dia. Dungi potong kue, cipika-cipiki. Ya, saya setuju aja kalau di rumah orang mau cipika-cipiki. Tapi ketika gereja secara resmi bikin pesta jubileum, potong kue, pilih tual, dungin yang disulangi muse. Nomor. Ya terbalik ini kok. Aduh sudi. Nah inilah manginang. Kenapa itu terjadi? Karena kita nggak serius menggarami budaya kita. Kita biarkan budaya itu masuk ke gereja, lata. Mar pesta kita. Dungi endena sudi mar dua holo. Apa pesta huria? Di dia do parsilat nih. Itu lata bagi kami. Karena apa? Karena kita nggak serius. Misi kita itu adalah menerangi. Tugas kita menggarami budaya. Jadi Amang Inang, saran saya, kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Jangan mau lata. Karena di sana potong kue, kita bikin potong kue. Di sana kalau ulang tahun gereja nyanyi Zamrud hari gini, ikut-ikut kita. Harus apa? Kita garami, kita terangi dengan Injil. Ya kalau menurut saya kalau ulang tahun gereja harusnya nyanyinya buku ND 121 Yesus Raja Nihuria. Kenapa happy birthday? Panjang umurnya, siapa yang panjang umurnya? Tuhan bilang gereja kita alam maut tidak akan mengalahkannya katanya, yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Nah yang keenam. Oh, kenapa? Skip? Sorry ya. Terus nomor 5 tadi. Oh tadi. Coba bantu Pil. Apa yang salah? Udah kan? Nomor 4 belum tadi. Ini udah? Belum. Belum. Udah mengabarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus sudah. Nunga. Odon waing ahamu. Ya ini. Ya. Memulihkan harkat dan martabat orang kecil dan tersisi melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini misi kita yang kena. Ini misi kita yang kena. Memulihkan harkat dan martabat orang kecil dan tersisi melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi kata kuncinya di sini, Amang Inang, memulihkan harkat dan martabat orang kecil. Melalui apa? 3. 1 pendidikan. 2 kesehatan, 3 pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau HKBP bikin sekolah, kalau gereja HKBP di level lokal bikin komisi beasiswa, kalau gereja HKBP bikin poliklinik atau pelayanan kesehatan, kalau gereja HKBP bikin kredit union atau usaha-usaha pengembangan masyarakat, itu dalam rangka memulihkan harkat dan martabat orang kecil. Bukan untuk mengakumulasi dana. Jadi tugas kalau gereja mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi gereja itu tujuannya tidak pernah memperkaya dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan oleh gereja adalah untuk memulihkan harkat dan martabat saudara-saudara Kristus. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu. Nah yang ketujuh, mengembangkan kerjasama oikumene antar gereja dan membangun dialog lintas agama. Itu misi kita yang ketujuh. Kita bekerja sama dengan gereja-gereja lain dan kita mengembangkan dialog lintas agama. Nah karena itu kita tidak pernah menganggap saudara-saudara yang berbeda agama sebagai musuh. Saudara-saudara Muslim itu bukan musuh. Orang yang bukan beragama Kristen itu bukan musuh. Itu saudara sebangsa. Itu saudara satu sesama manusia kita. Itu saudara setanah air kita. Dan kita mau membangun dialog bersama-sama mereka. Membuat negara ini, membuat kehidupan ini lebih baik. Dan kita mengembangkan kerjasama oikumene antar gereja. Nah misi yang ke-8 dan terakhir. Mengembangkan penata layanan. Kata Batak penata layanan itu ada yang bagus. Hajwara Bagaso. Mengembangkan penata layanan yang mencakup pelayan, itu parkobasnya,
organisasinya, administrasinya, keuangannya, dan asetnya yang bersih, rapi, transparan, dan akuntabel, serta melaksanakan pembangunan gereja. Jadi penata layanan itu bersih, rapi, transparan, akuntabel, serta melaksanakan pembangunan gereja. Nah dulu kami, aku mulai sian naposo nga aktif di Huria, di HKBP, di Pulau Mas Mahami Teki. Dulu seringkali laporan panitia Natal Naposo disampaikan bulan Agustus. Natalnya Desember, laporan panitianya bulan Agustus. Aku boto atik namasa do pesonari di kita semua ini. Panitia Paskah, ale laporannya anon bulan November. Nah, tapi di mana saya pendeta resort, kami berhasil mengatakan kepada semua panitia dan unit, laporan keuangan harus selesai dalam tempo 1 minggu. Bisa. Termasuk laporan pesta. Nah, saya mau mengajak kita semua dalam rangka misi yang ke-8 ini, transparan dan akuntabel, semua laporan gereja 1 minggu bisa selesai. Mau kegiatan apapun itu, bisa. Nah, tapa mau dosa lilingon. Ada memang pameo kami di Medan, kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah. Jadi, Amang Inang, jujur kalau saya pendeta resort, kalau Amang pendeta Nixon ini kan baik kali dia. Kalau saya pendeta resort, aku nggak percaya kalau ada laporan keuangan udah 4 bulan yang lalu. Nggak lupa sudisi. Iba pengen lupa, mana pengen lupa? Adong nambah lupa-lupa. Kwitansi pe, adong na margati, adong na hona cuci. Tak ada itu. Jadi termasuk parheheon sekolah minggu, termasuk parheheon naposo, pesta ina, pesta ama, apapun itu, seminggu selesaikan. Langsung bubarkan. Seminggu bisa. Karena di HKBP laporan keuangan kalau di pusat, saya pernah juga di pusat 30 tahun yang lalu, dulu bendahara umum kita masih pendeta Morhan Pardidi Mendiang, bapaknya pendeta Bowo Pardidi, itu 6 jam setelah palu sidang diketok, palu sidang sinode, laporan keuangan beres, sudah serah terima. 6 jam sesudah palu sidang diketok, bisa. Jadi saran kami dari situ kita mulai. Nanti saya akan ajak kita kenapa harus seperti itu. Nah, 1 misi, 8 misi, 4 prinsip. Ada prinsip. HKBP punya prinsip dan itu tertulis juga dalam aturan peraturannya, mukadimahnya. Ada prinsip. Apa itu prinsip HKBP? Yang pertama, sikap inklusif, dialogis dan terbuka. HKBP itu bersikap inklusif, merangkul, dia bersikap dialogis, dia terbuka kepada percakapan, dan dia terbuka. Kita bukan gereja yang tertutup. Jadi kalau ada orang dari sini mau mendaftar ke HKBP Perumnas, dia kebetulan bukan Batak, nggak punya marga, dia harus diterima menjadi anggota Perumnas. Itu sesuai dengan prinsip kita. Nggak bisa kita bilang, kalau kami Batak besok. Jadi misalnya tiba-tiba ada orang Nias, ada orang Mentawai, atau bahkan orang Jawa, orang Tionghoa, dia katakan, saya mau jadi anggota HKBP Perumnas. Dia mesti diterima. Karena gereja kita bukan gereja yang eksklusif, bukan gereja yang tertutup. Itulah salah satu contohnya. Yang kedua apa prinsipnya? Kasih dan cara-cara tanpa kekerasan. Gereja kita mengatakan tidak boleh penyelesaian berdasarkan kekerasan. Semua diselesaikan dengan non-violent ways, dengan cara-cara tanpa kekerasan. Nah, pernah dulu kan HKBP kalau konflik selalu memaksakan kehendak. Nah, kita sudah semakin belajar, itu tidak benar, itu nggak sehat. Tidak ada boleh penyelesaian dengan cara kekerasan. Semua harus diselesaikan dengan baik. Ya, kalau memang sudah tidak mampu lagi menyelesaikannya dengan dialog, diselesaikan dengan hukum. Tapi tidak diselesaikan dengan kekerasan. Jadi, ngasai itu, lewatlah itu semua periode kita yang pernah gelap itu. Ketika kita mengandalkan kekerasan untuk memaksakan kehendak kita. Kita merasa benar dan karena itu kita merasa kita boleh pakai kekerasan.
Nah, HKBP mengatakan itu nggak bisa. Prinsip kita adalah kasih dan cara-cara tanpa kekerasan. Nah, yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Itu prinsip kita yang ketiga. Dan kalau Amang Inang perhatikan, prinsip ini tertuang di semua aturan tentang hurian. Juga distrik dan hatopan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas. Orang kan suka, orang tetangga kita. Di gereja di tetangga kita itu kan nggak ada tikting. Apalagi tikting parepe. Gereja itu lebih mirip sebuah perusahaan keluarga. Gembalanya dialah yang mengatur segalanya. Semua anggota diminta untuk ya udah datang ke gereja, serahkan persembahan, percaya kepada gembala, kepada pimpinan, selesai. Di kita kan tidak. Gereja kita yang punya Yesus. Pendeta Parhaladu bukan pemilik gereja. Pendeta Parhaladu adalah pelayan gereja. Nah, karena itu salah satu untuk menerjemahkan Kristuslah yang punya gereja, termasuk AKBP Perumnas, semua harus dikelola secara transparan dan akuntabilitas. Kalau bukan Kristus yang punya, ya nggak usah. Jadi saya selalu mengatakan begini, satu-satunya yang tidak perlu bikin laporan pertanggungjawaban hanyalah Tuhan. Itulah satu-satunya yang tidak perlu bikin laporan pertanggungjawaban. Semua yang bukan Tuhan wajib bikin laporan pertanggungjawaban. Nah, karena itu kami pendeta, termasuk pimpinan gereja sekarang, nggak bisa mengatakan, ngadileo kamu pilihanmu nai, toleh mak, haposi hamuahan. Nggak bisa. Kenapa? Karena pilihan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Melalui Parhalado, melalui gereja. Nah, Parhalado, pendeta itu bukan Tuhan. Dia cuma pelayan. Karena itu dia harus pertanggungjawabkan semua keuangan yang dikelolanya. Dan itu prinsip. Tapi bukan hanya Parhalado, termasuk guru sekolah minggu. Termasuk pengurus Naposo Burung. Termasuk pengurus remaja. Semua yang memegang uang gereja, dia harus bikin pertanggungjawaban dan semua dikelola secara transparan. Dan ini sesuai dengan prinsip Batak. Jadi kita gereja Batak Amang Inang, orang Batak itu sangat menjunjung transparansi. Tapi di Batak namanya itu hapataron. Perhatikanlah Amang Inang, semua kata-kata yang mengacu kepada keterbukaan, kepada transparansi, dalam bahasa Batak itu konotasinya positif. Coba kita cek lema kosakata Batak yang mengacu kepada keterbukaan. Andar, patar, tiur, torang, apalagi? Takas, tede, itu semua positif. Tapi kalau yang mengacu kepada ketertutupan umumnya negatif. Semo, gula, apa lagi? Kup-kup. Ya? Birong. Birong warna mangga. Tapi ya. Jadi bayangkan, rupanya orang Batak itu selalu mencurigai ketertutupan. Nah, kalau Amang Inang sebagai Parhalado, sebagai pelayan, semua kan kita Parhalado di sini. Yang beda kita kan cuma menerima tahbisan atau tidak. Kalau Amang Inang mau serius dan berhasil di gereja Batak, hargai keterus-terangan, hargai transparansi, hapataran, karena itu jiwa Batak. Orang Batak sangat nggak suka kepada ketertutupan, dia curiga. Tinggi kali kecurigaan Batak, orang Batak kepada ketertutupan, emar mimim domisi katanya. Tapi kalau udah dibuka, udah, nggak tiur be, nggak torang be sudah katanya. Selesai. Walaupun habis uang itu. Yang penting dibuka, jujur. Nah, dan itu juga sesuai dengan prinsip kekristenan. Jadi, gereja yang tidak transparan, pengelolaan sistem yang tidak transparan itu berarti melawan budaya Batak,
dan juga melawan kekristenan, dan juga melawan budaya modern. Nah, kita sekarang orang Batak, Kristen modern. Karena itu memang transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi. Kalau mau berhasil. Jadi, saya udah buktikan, saya 32 tahun pendeta Manginang, sebagian besar di Kuria. Di mana transparansi dijunjung, jadi ketika gereja itu dikelola secara transparan, tingkat konflik sangat rendah di AKBP. Kita nggak usah sebut nama lah. Beberapa gereja yang viral itu, konfliknya itu, saya berani sebutkan di situ sangat tertutup masalah keuangan. Jalan di Pasobu bertahun-tahun. Dan umumnya itu menyangkut keuangan pembangunan. Meledaklah tiba-tiba dan tidak bisa lagi diselesaikan. Nah, kalau kita tidak mau gereja kita meledak nanti tiba-tiba, buka aja semua dari awal. Makanya kalau saya pendeta resort, panitia pembangunan saya paksa bikin laporan tiap minggu. Pokoknya sama kayak Pikting. Bendahara Huria kan bikin laporan tiap minggu. Bendahara pembangunan juga wajib. Aman semua. Karena apa? Karena memang transparansi itu jiwa Batak kita, itu jiwa Kristen kita, dan itu jiwa modern kita. Jadi harus kita junjung dia. Nah, prinsip yang keempat, apa? Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Itu prinsip AKBP. AKBP itu menjunjung keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Keutuhan ciptaan itu ekologi. Itu bagian dari prinsip kita. Nah, kita lanjut. Kita sudah punya tadi 1 visi, 8 misi, 4 prinsip. Nah, sekarang kita ada 9 nilai. Juga di aturan. Saya sebetulnya mau bikin survei, Amang, tapi berapa kita yang punya buku aturan? Dari yang hadir. Pertudu maju. Yang punya buku aturan. Gak apa-apa. Kita nasari, Perison. Berapa yang punya buku aturan dari yang hadir? Ada 10%. Ada ya, 10%. Kebetulan ini semua Sintua yang punya. Oke, apa-apa. Nilai. Amang Inang, di mukadimah aturan kita itu ada sejumlah nilai yang mesti kita junjung. Kebetulan itu dikutip dari Galatia 6, 22 dan 23. Apa itu? Ini yang kita sebutkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini harus kita internalisasi. Jadi, inilah nilai kita. Dan kita tidak bisa mengambil hanya 1 atau 2. Kita harus ambil 9-9-nya. Jadi kalau kita melakukan tafsiran kepada Galatia 6, 22 dan 23, itu tidak dikatakan buah-buah roh. Jadi jangan bilang itu buah-buah roh, salah. Lantas apa? Buah roh tunggal. Jadi 9 ini dihasilkan oleh seorang Kristen yang hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam iman. Bukan hari ini, aku mau cuma kasih aja lah sama sukacita. Saya ambil contohnya, sukacita. Sukacita itu nilai. Sukacita itu tidak bisa dipisahkan dari yang ke-9, penguasaan diri. Sebagian orang Kristen hanya ingin gembira, sukacita, tapi nggak menguasai diri, jatuh. Sebagian orang Kristen menekankan penguasaan diri, tapi kehilangan sukacita. Holana murhing mabuhina. Magolas niroha. Sebagian orang Kristen menekankan kasih, tapi tidak memiliki kesetiaan. Kalau Amang hanya menekankan cinta, tapi tidak ada kesetiaan, kita akan selingkuh. Tapi kalau kita hanya menekankan kesetiaan, tidak ada kasih, hidup kita penuh kemunafikan. Nah, karena itu 9 ini nggak bisa dipisahkan. Inilah yang harus kita angkat menjadi nilai. Dimanapun kita berada, dimanapun HKBP itu, harusnya yang 9 ini terasa.
Saya ambillah satu sukacita. Saya sudah sampai pada kesimpulan, gereja kita itu kekurangan sukacita. HKBP itu kekurangan sukacita. Kita gereja yang masih sering diliputi oleh kemurungan. Datang hari Minggu semua mukanya murung. Sintua berdiri di depan murung, nyalam kita, bohina di padau. Padahal nggak ada persoalan awak sama dia. Ya kan? Ya bukan cuma Sintua, kalian juga. Ya kan? Masuk ke gereja, semua mukanya masam. Lesu. Naik kami ke mimbar pendeta, marah-marah dari mimbar. Itu dia maruasnya KBPO. Menurut saya, Manginang, kita harus kembalikan kegembiraan itu. Kita harus menjadi gereja yang gembira. Karena itu nilai HKBP di Mukadimah, di Pamonai aturan, jelas kok kita angkat itu. Sukacita, salah satu nilai kita. Ya kita jadi gereja yang gembira. Kita gereja yang penuh kasih. Ini bukan gereja yang penuh dengan konflik, penuh gereja dengan penuh kemarahan. Ini gereja yang penuh cinta kasih. Kadang-kadang kan kita nggak tahu entah apa yang mau kita perebutkan seringkali. Jadi saya pernah kan di Balikpapan baru. Jadi anggota jemaat kami itu sebagian besar kerja di hutan dan di tambang. 2 minggu di hutan, baru kemudian datang. Nah karena itu mereka, dari situ saya dapat, mereka melihat gereja itu adalah tempat retret, tempat kembalinya sukacita. Mereka merasa kesepian di hutan, di laut, atau di tengah tambang, dan datang ke gereja. Disitulah mereka mendapatkan kembali sukacitanya. Nah karena itu ketika kami di Balikpapan baru, saya rumuskan, oh gitu, kalau begitu mari kita menjadi gereja yang gembira. Khotbah juga nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja, nggak usah ada ceramah-ceramah lah kayak gini. Orang udah capek di hutan, orang kepingin nyanyi, orang kepingin gembira. Nah itu yang mesti kita rumuskan lagi. Nah saya nggak tahu, HKBP Perumnas juga harusnya merumuskan yang paling kita butuhkan itu apa di sini. Nah kita coba membuat itu, tapi intinya mesti ada nilai, Amang. Sebuah organisasi yang nggak punya nilai, dia akan kesulitan. Nah, gereja kita menawarkan 9 nilai ini. Harus nampak dia. Jadi bukan hanya teori, tapi ketika orang datang ke HKBP, dia rasakan memang di sini ada kasih, di sini ada kelemah lembutan, di sini ada sukacita, di sini ada kebaikan, bukan egoisme. Di sini ada kesetiaan dan ada penguasaan diri. Sekarang kita masuk lagi yang selanjutnya. Nah, 4 perangkat. Ada 9 nilai dan ada 4 perangkat. Nah ini mungkin nanti lebih spesifik, tidak hanya kepada Sintua, tapi kepada kita semua. HKBP punya 4 perangkat. Apa itu? Pertama, konfesi dan katekismus. Mang, sorry. Nih, kalau Amang Inang pangindangion hapor siap. Konfesi HKBP. Inilah buku yang paling penting di HKBP sesudah Alkitab. Nah, saya sarankan kepada Amang Pendeta Nixon, tolong dibagi kepada semua ruas. Inilah buku yang paling penting di gereja HKBP sesudah Alkitab. Jadi, molo dibaen hierarkina dung on oma na paling timbo. Ditoruon oma konfesi. Gini. Pengakuan iman. Inilah rangkuman pengajaran iman kita. Inilah ringkasan iman Kristen kita. Jadi bagi Amang dan Inang yang mau tahu, apa sebetulnya ringkasan? Ada rangkuman. Hapor seota, omai. HKBP pernah 2 kali menuliskannya, pertama tahun 1951 dan yang kedua tahun 1996. Amang Inang kalau mau tahu ajaran yang benar dan ajaran yang sesat, konfesi. Nggak ada yang lain. Kalau Pendeta Nixon, saya, Pendeta Daniel Harahap khotbah, tidak boleh bertentangan dengan konfesi.
Kalau bertentangan dengan konvensi, kami boleh dibawa ke rapat pendeta khatoban untuk ditimbangi. Onma parameter. Nah, karena itu ini penting. Nah, saya nggak tahu berapa yang kita udah pernah baca. Jadi kalau Amang Inang, kita nggak baca ini, semua nanti kita telan khotbah. Merjamita di san di YouTubean, adong dikirimon, sudah tatongosi, HP marah lo tuh konfesi. Tadi Amang Pendeta Nixon, kalau kalian Amang Inang perhatikan, beliau sebut konfesi. Ini dia. Dari mana kita tahu misalnya tentang kita boleh makan segala hal. Bahwa kita boleh makan darah. Kita boleh makan saksang, B1, B2, B3, B4, boleh. Konfesi. Dari mana kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu setara? Dang mardia imbar bawa do boru-boru. Jala perempuan boleh wajib punya hak warisan. Konfesi. Dari mana yang kita tahu? Kita tahu HKBP itu menjunjung lingkungan hidup. Lingkungan hidup bagian dari iman Kristen. Konfesi. Nah, karena itu kalau kita mau menjadi gereja, mari kita baca konfesi. Tapi inilah sekali lagi, saya nggak salahkan Amang Inang. Kita lebih suka berpesta, kita lebih suka seremoni, kita lebih suka macam-macam daripada baca konfesi. Nah, yang sejajar dengan ini, itu yang namanya katekismus. Ini katekismus besar. Tapi semua kita pasti pernah punya katekismus namanya. Katekismus kecil. Amang Inang katekismus yang kecil itu jangan dibuang sesudah malua. Tetap baik kamu di Bibil Muna. Karena itu bukan hanya untuk para guru malua. Itu untuk sintua. Itu untuk kami pendeta. Martin Luther bilang baca tiap hari katekismus. Bukan hanya sesudah tamat malua, tinggalkan katekismus. Pati Parjolo. Aduh. Audo jahuba di Batam. Dang adong. Dang jadi. Marakup au bainonmu di Batam. Aha do lapatani. Odo. Aha. Aha. Ikon umbiar. Umpos. Jalahu molong rohatta. Di Batam. Asa. Nasa. Nado. Itulah ajaran kita. Jadi kalau Amang Inang menganggap bahwa ada yang lebih penting dari Tuhan Allah, itu maralo Tuhan porsiaon. Jadi jangan anggap enteng katekismus. Katekismus itu ajaran iman kita. Dari situ kita tahu, ini pegangan kita. Sekarang kan banyak sekali ajaran Kristen beredar. Ruas HKBP kebingungan. Dianggapnya lah dia menjadi orang yang belum hidup baru. Siapa di sini yang belum hidup baru? Saya tanya sama Mang Inang, menurut konfesi dan katekismus, kapan kita hidup baru? Ya, kapan? Kapan Inang? Sesudah dibaptis. Semua yang sudah dibaptis sudah hidup baru. Jadi artinya, semua warga HKBP yang sudah dibaptis, itu sudah hidup baru. Hidup baru itu karena kebangkitan Kristus dan karena baptisan. Bukan karena treatment. Jadi, kalau kita baca katekismus, kita baca konfesi, kita tidak diombang-ambingkan oleh orang lain. Ah, kalian belum hidup baru. Karena itu mesti lakukan ini, lakukan itu. Jadi kalau pakai bahasa yang lebih sederhana, Mang Inang, konfesi atau katekismus, itulah sistem kepercayaan HKBP. Sistem kepercayaan HKBP. Jadi bagaimana HKBP percaya, bagaimana HKBP beriman, itu diatur dalam konfesi dan katekismus. Itulah rangkuman isi Alkitab kita itu. Nah, ada lagi sebetulnya rangkuman isi Alkitab. Apa itu, Amang? Pengakuan iman rasuli. Jadi kalau Amang Inang mengucapkan pengakuan iman rasuli saban minggu, itulah ringkasan Alkitab kita. Jadi Alkitab yang beribu halaman ini, 66 buku ini diringkas menjadi 12 kalimat. Dan itulah yang kita ucapkan saban minggu. Tidak lebih dan tidak kurang.
Nah, yang lebih panjang adalah konfesi ataupun katekismus ini. Nah, yang kedua apa? Agenda dan almanak. Ini yang dipegang Sintua selalu. Inilah sistem peribadahan kita. HKBP tidak bisa beribadah suka-suka. Kenapa tadi Amang Pendeta khotbah dari Markus 10? Dari Matius 10. Almanak. Kenapa Amang Pendeta nggak khotbah dari yang lain? Karena ayat harian mengatakan hari ini. Saya besok mau jabatannya kadep, nggak bisa saya khotbah dari yang lain selain daripada Ulangan 8, 7 sampai 18. Di semua HKBP. Jadi sistem peribadahan kita diatur dalam agenda dan almanak. Sekarang saya tanya lagi. Berapa yang punya almanak? Semua punya? Punya. Berapa yang punya almanak online? Almanak online, satu, dua, online. Amang Inang, Amang Inang bisa beli di Play Store almanak online HKBP, harganya 35.000. Tapi ini udah mau habis, siapa tahu Inang takut rugi, Amang takut rugi. Tapi bisa 35.000. Untungnya apa? Setiap hari Amang Inang bisa baca. Kita zaman sekarang tidak pernah ketinggalan handphone. Dan karena itu, ketika almanak ada di handphone, kita tidak pernah ketinggalan almanak kita. Saya nggak percaya Amang Inang sekarang kalau kemana-mana bawa almanak. Taruh di tas. Nggak mungkin. Tapi, kalau kita download di handphone kita almanak online HKBP, kita tahu ayat harian setiap hari. Kita tahu minggu besok ayat dari mana khotbah. Kita tahu minggu depan dari mana. Dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Dari almanak. Nah, artinya apa? Inilah perangkat HKBP. Jadi semua parhalado HKBP harus tahu perangkat yang kedua itu agenda dan almanak. Itu sistem peribadahan. Nah, yang ketiga apa? Ruhut Parmahanion Pamicangon. Inilah perangkat HKBP yang ketiga. Ini apa? Sistem moral HKBP. Apa dan bagaimana kita harus bertingkah laku, bertindak itu diatur di RPP. Nah, HKBP kita udah punya 3 sistem. Sistem kepercayaan kita diatur dalam konfesi dan katekismus. Sistem ibadah kita diatur dalam agenda dan almanak. Sistem moral kita diatur di dalam RPP. Ruhut Parmahanion Pamicangon. Dan yang terakhir, sistem organisasi kita diatur dalam aturan. Jadi ini hanya aturan organisasi. Aturan ibadah itu agenda dan almanak. Aturan kepercayaan itu konfesi dan katekismus. Dan aturan moral itu adalah RPP. Yang terakhir. Nah, kalau begitu kita sudah punya visi, kita tahu betul misi kita punya nilai yang kita pegang melaksanakan visi dan misi kita punya nilai yang kita junjung, ada 9. Kalau mau ditambah nanti dari 1 Korintus 13 ayat 13 bisa ditambah 3 lagi karena tertulis juga dalam aturan, dalam mukadimah, iman, kasih dan pengharapan. Nah, kita pun sekarang bisa melaksanakan prioritas. Apa prioritas kita? Yang pertama saran kami, pembacaan Alkitab. Saya nggak bosan-bosan, Amang Inang, mengatakan kita harus kembali ke Alkitab. HKBP harus kembali ke Alkitab. Kenapa? Karena kita seringkali terlalu sibuk dengan banyak hal, tapi lupa baca Alkitab. Saya tanya aja sekarang, siapa di antara Amang Inang yang udah tamat baca PB dan PL? Ada satu orang. Aduh, Inang menyelamatkan semua. Ada satu orang yang sudah tamat baca PL dan PB. Saya turunkan standarnya. Siapa yang udah pernah tamat baca Perjanjian Baru? 27 buku.
tambah 2, 3. Ada 3 orang. Saya turunkan lagi standarnya. Siapa yang udah pernah tamat baca hanya Injil saja? Apakah itu Matius, itu 28 pasal, Markus 16 pasal, Lukas 24 pasal, Yohanes 21 pasal. Siapa yang udah pernah baca Injil? Tambah lagi. Amang Inang, kita selalu bilang Alkitab itu firman Tuhan. Kita selalu bilang kita ini anak-anak Tuhan. Kita selalu bilang kita ini murid-murid Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan kita anak Tuhan, murid Tuhan, kalau kita nggak baca, nggak dengar suaranya? Amang Inang, saran saya, nggak ada jalan lain kalau HKBP mau survive, mau eksis. Semua anggota jemaat harus baca Alkitab. Dan saya sarankan tekniknya, mulai dari perjanjian baru. Kalau Amang Inang baca dari kitab Kejadian, saya yakin 4 halaman Inang ngantuk, Amang ngantuk, gak selesai, berhenti. Mulai dari perjanjian baru. Mulai dari salah satu Injil. Injil yang paling ringkas itu Markus, 16 pasal. Saran saya nanti malam baca, selesai. Hanya 2 jam selesai. 3 jam selesai. 1 Injil, Markus. Bagi Inang, para perempuan yang sangat menyukai kelemah lembutan, sangat menyukai belas kasih, boleh mulai dari Injil Lukas. Karena di sana sangat ditekankan Yesus yang penuh kasih. Dan juga sangat dijunjung perempuan. Bagi Amang Inang yang suka kepada pengajaran, mulai dari Injil Matius. Di sana banyak dikatakan tentang pengajaran Tuhan. Bagi Amang Inang yang sangat menekankan kepada kuasa Kristus, mulai dari Injil Markus. Tapi real, selesai. Sekali lagi, Amang Inang, saya nggak yakin Amang Inang bawa Alkitab yang tebal-tebal ini kemanapun Amang Inang pergi. Nggak percaya saya. Tapi saya berani bertaruh, Amang akan pulang ke rumah kalau ini ketinggalan. Karena disinilah segalanya, termasuk uang kita sekarang. Bank kita sekarang. Nah, karena itu, masukkanlah Alkitab itu ke sini. Dan bisa kita ambil. Dimanapun. Apa yang bisa? Sekarang kan kami terbang terus kerjanya. Apa yang mau kami kerjakan? Saya kerjakan Silangit, Soekarno-Hatta, 2 jam. Dia baca Alkitab. Baca aja berulang-ulang. Sayang kan 2 jam. Jadi saran kami Amang Inang, mari kita mulai dari pembacaan Alkitab. Harus kita hentikan stigma tuduhan kepada HKBP yang tuduhan itu sebetulnya benar. Orang HKBP itu sebetulnya nggak baca Alkitab. Kalau mandok kata kita bilang songon hatan itu hatta mak natar surati Yesus ngoluni tondiku horo haporu sakit. Besi bukuen dedo dibuat. Enggak lah, mesti serius. Amang Inang Sintua mesti tamat. Perjanjian baru. Baru ruas. Guru sekolah minggu, berapa di sini guru sekolah minggu? Ada. Kalian ngajar sekolah minggu tapi enggak baca perjanjian, dari mana kalian tahu cerita Abraham? Aku marah-marah sama calon pendeta kami. Kau ngajar di sekolah minggu tentang Abraham, kau enggak baca di kitab Kejadian? Ada berapa pasal Abraham di kitab Kejadian? Berapa pasal ini? Guru sekolah minggu. Oh, tapi kalian depan anak-anak bilang anak-anak ini Abraham. Ini mana itu? Kejadian 12 sampai 25. Artinya apa? Mau kita siapapun bacalah Alkitab. Sekali lagi mulai dari perjanjian baru. Konkret. Nanti malam selesaikan minimal 1 Injil saja. Markus, Lukas, atau Yohanes kepanjangan kalimatnya. Saya nggak yakin. Mulai aja dari yang 3. Besok lanjutkan lagi yang lain. Lusa lanjutkan lagi yang lain. Itu yang pertama. Karena apa? Tanpa ini, gereja kita akan somana somalima. Nah yang kedua Pak, penghayatan ibadah.
Mulailah dari ibadah minggu. Amang Inang, semua kita bersyukur di sini semua ada unsur parhalado, ada pelayan musik juga ya, Mang ya. Pemandu lagu. Jangan anggap remeh kepada ibadah minggu. Semua kita itu saya tujukan kepada diri saya pertama-tama, kepada Mang Pendeta Nixon, kepada Ito Pendeta, semua kami. Jangan anggap remeh kepada ibadah minggu. Jadikanlah ibadah minggu di Perumnas 2 Bekasi ini adalah ibadah minggu yang paling baik di muka bumi. Buatlah orang yang tidak datang mar minggu menyesal. Baik kamu mah, molo hamu pemandu lagu, hamu pemain musik, hamu para gedda, hamu panjahat tikting, hamu parjamita, bain mah menyesal akan nasoro mar minggu. Mesti menyesal dia, rugi ubah. Dan romar minggu. Ningga kian, ende korahe. Rugi ubah, dan mar minggu, ningga kian, camita. Rugi dan mar minggu, sonak kian, pakilalang di suasana minggu ini. Nah nanti saya akan secara khusus menyoroti peran multimedia, Amang Inang. Ini hal baru di gereja kita pasca COVID. Sekarang multimedia itu menggantikan altar, menggantikan langgatan. Nah karena itu saya mengajak adik-adik tim multimedia teruslah koordinasi komunikasi dengan Amang Inang Pendeta. Apa dan bagaimana multimedia itu? Karena apa? Sekarang mata kita, saya nggak tahu kondisi di atas, kita pakai selalu ya. Mata jemaat tidak lagi ke paragenda sekarang, tapi ke layar. Jadi layar itu menggantikan langgatan. Nah karena itu multimedia harus menjamin apa yang ditampilkan di layar itu sama dengan yang ada di langgatan. Saya ambil contohnya. Sering kalau kita pakai live streaming CCTV. Ketika pengakuan dosa. Tanpa sadar yang karena ini naposo, nggak pernah belajar. Nggak pernah di kursus, dia sorot muka jemaat ketika panopotion dosa. Orang yang menonton di rumah buyar mengaku dosanya karena dilihat ruas yang itu lagi ngantuk, menguap. Itu satu contoh. Yang kedua, gereja kita misalnya sekarang warna altarnya apa? Hijau. Tapi kalau multimedia tidak mendukung, dia bikin nanti ungu. Itu warna Advent. Nanti misalnya pengakuan dosa. Anak-anak kan kreatif. Ditampilkannya animasi, bola-bola, loncat-loncat. Orang nggak jadi ngaku dosa. Aku pernah begitu. Di salah satu gereja lah di Jabodetabek ini, nggak usah saya sebut. Tiba-tiba pas panopotion dosa ada animasi, ada bola-bola. Aku langsung ngitung bolanya. 1, 2, 3. Amang Inang perhatikan nggak tadi? Waktu Amang Pendeta Nixon khotbah, apa yang nampak di depan? Gereja apa? Gereja di mana? Dau. Waktu Amang Nixon Marjamita, gereja di tengah salju. Di Dolok Sanggul itu mungkin ada salju turun. Ya, nanti itu. Hati-hati, jadi multimedia itu sekarang mesti betul-betul berkonsultasi dengan pendeta supaya dia sejalan dengan altar. Satu contoh, kita pasti pakai live streaming. Live streaming. Saran saya, warga muka ruas hanya boleh disorot waktu 2 hal. Pertama waktu kor, yang kedua waktu papungu pelian. Silakanlah, sorotlah muka ruas asatarida isenaroi. Di luar itu, kamera harus terpaku ke langgatan, kepada sintua, paragenda. Jangan sorot yang lain. Karena apa? Orang yang beribadah di rumah nggak konsentrasi. Jadi, kamera itu fungsinya menggantikan, memposisikan dia duduk. Jadi bayangkan, Amang Inang, kita mar minggu pakai handphone pula kan, kecil. Ikut live streaming, AKBP Perumnas 2. Pada saat panopotion dosa, kita nggak lihat paragendanya. Yang kita lihat ruas, buyar kita.
Apalagi pakai handphone kecil seperti ini. Nah, karena itu saran saya multimedia mesti banyak belajar dan hati-hati. Karena multimedia itu layar ini menggantikan fungsi langgatan. Langgatan kita itu udah kurang cemerlang. Sementara multimedia ini luar biasa pengaruhnya. Contoh misalnya lagu. Lagunya misalnya lagu pengakuan dosa. Tapi di situ dimuat ada gambar Yesus sedang menggendong anak domba. Itu nggak nyambung. Hal-hal yang seperti itu. Nah, dulu kita nggak terpikirkan. Tapi sekarang dalam ibadah kita harus pikirkan itu. Karena apa? Karena fungsi altar itu sudah diambil, disedot oleh layar. Nah, apalagi yang lain? Saran saya kembali tadi, ibadah minggu itu rencanakanlah sebaik-baiknya, Mang Inang. Rencanakanlah sebaik-baiknya. Nggak ada yang boleh dibiarkan begitu saja. Jadi, pemandu lagunya, pemusiknya, paragendanya, pembaca epistelnya, semua, penerima tamunya, juga tentu kami, pengkhotbahnya. Sound systemnya. Saya nggak tahu akustik kita di atas seperti apa, Amang Inang, tapi di HKBP kita harus belajar lagi tentang akustik. HKBP hanya ngerti sound system, tapi HKBP belum banyak tahu yang dinamakan akustik. Sound system itu suara yang keluar, akustik suara yang diserap. Nah, HKBP selalu menganggap kalau tidak terdengar, sound systemnya salah. Mari kita beli yang baru. Kami pernah ketua panitia pembangunan HKBP Rawamangun. Saya yang pimpin melapis seluruh gereja Rawamangun itu dengan kayu. Supaya khotbah terdengar. Tadinya khotbah nggak terdengar di Rawamangun. Sampai anggota ruas kami, itu yang pengacara terkenal, si Otto Hasibuan bilang sama saya, Amang, kan bisnis kalian kan khotbah katanya. Oh iya, saya bilang. Kenapa khotbah justru nggak terdengar katanya di Rawamangun? Setelah itulah kami membuat treatment, melapis seluruh gereja Rawamangun itu dengan kayu supaya khotbah terdengar dengan baik. Saya tahu betul ada beberapa gereja di Jabodetabek ini yang akustiknya sangat jelek. Sampai pengkhotbah pun capek kita. Yang sangat bagus itu yang direncanakan sejak awal HKBP Tebet, HKBP Serpong. Yang treatment perbaikan sesudahnya Rawamangun, Pasar Minggu. Nah, ada beberapa yang menurut saya sangat berantakan. Nggak kedengaran kita khotbah, jadi nggak tahu mau ngapain di situ. Nah, saya nggak tahu di atas seperti apa. Tapi kalau belum baik, saran saya kepada Amang Inang Parhalado, prioritaskanlah itu. Karena apa gunanya orang datang ke gereja, toto pulang dia nggak dengar khotbah dengan bening, dengan baik. Ibadah itu. Nah, yang ketiga, pembentukan karakter dan nilai. Mari kita bentuk karakter dan nilai. Gak cukup hanya aturan. Karakter dan nilai. Nah, dari mana parameternya? Saya mulai dari kebersihan. Amang Inang, saya menganggap kebersihan itu soal kecil. Yang soal besar itu adalah kerajaan Allah. Kerohanian. Yesus mengatakan dalam Lukas 16 ayat 10, isena haposan dina oti, haposan doi dina godang. Isena so haposan dina oti, dak haposani nang dina godang. Jadi siapa yang bisa dipercaya dalam hal kebersihan, pasti bisa dipercaya dalam hal-hal lain. Dimanapun saya pendeta, saya bisa jamin gereja yang saya layani bersih 24 jam. HKBP. Dimanapun, Amang Inang boleh cek. Dari Senin sampai Minggu. Sebelum, pada saat, dan sesudah ibadah. Bahkan pesta, bersih. Gak ada satu puntung pun di gereja. Di halaman. Bisa. Padahal HKBP, Batak. Bisa. 4.000 berpesta, bisa bersih waktu makan. Bisa. Nah, menurut saya, kalau kita memang kepingin HKBP betul-betul profesional, HKBP betul-betul maju, mari kita mulai dari kebersihan. Gereja kita bersih. Dan kita mulai nanti begitu kita keluar dari ruangan ini, satu pun sampah nggak ada. Emang Inang, HKBP kita ini penuh kontradiksi. Ini nggak usah bilang-bilang orang lah, kita aja.
Kita bilang mimbar kita itu tempat kudus, tapi banyak rongsokan di situ. Saya belum lihat ke atas apa yang ada di belakang meja langkatan kita. Tapi kalau saya masuk ke satu gereja, saya lihat ada barang-barang rongsokan, orgel nong siga-siga, Alkitab nong busuk-busuk, dibahan di langkatan ini, tektik kose. Kita bilang itu tempat yang paling kudus, tapi kita taruh sisa pohon Natal itu di bawahnya, kita selipkan. Ya doa dong, bisa ada gereja di Jakarta, unang pola kudok di dia, marasar puting di meja langkatan ini. Emang, inang saran saya kita bersih. Halaman, ruang ibadah, gudang, toilet bersih. Kita harus bisa. Kenapa Jonan bisa membuat kereta api bersih? Kita semua yang sudah berumur pernah lihat bagaimana kumuhnya kereta api. Tapi sekarang bisa bersih. Masa AKBP nggak bisa bersih? Kami kemarin selama 1 tahun bikin lomba gereja bersih Setapanuli. Juara 1 100 juta. Juara 2 25 juta. Nggak ada yang berhasil dapat juara 1. Kami kasih juara 2 50 juta. Kemudian ada 4 gereja dapat 25 juta uang pembinaan. Di kota mau di desa harus bersih. Jadi saya yakin kalau kita berhasil dalam hal ini, kita bisa berhasil dalam hal-hal lain besar. Kemarin saya sampaikan lagi selalu di setiap tempat, termasuk kalau ada pesta jubilium. Karena selalu pusing kepala saya kalau ada pesta jubilium, mulai ibesiani badang binotobi. Saya bilang gini, ikon bainota dohaya soni gabi adata. Ada dohaya soni. Mameakon sampah di inganan na ada doi. Manakui bungkus permen, bungkus roti di saku jasniba aladang tarida kotak sampah ada doi. Ise naso menjaga hiason berarti dang marada. Iya. Ise halak batak na ulu didok dang marada. Moladong na membolokkan puntung sigaret na tulante digesek-gesek saya pakai sipatuna. Ahame dang marada. Ima ingot tamu abang ina. Sederhana do dang marada ti. Anok kudok pe na tumimbo. Kebersihan adalah bagian dari ibadah. Bagian dari panindangion, kesaksian. Ale mau bagian dari adat pasti tur di garis bawahi kamu dulu. Perhatian kepada anak sekolah minggu. Ini katanya untuk tempat sekolah minggu. Terima kasih ya Mangina. Anak sekolah minggu kita pasti lebih happy. Tapi tetap kita harus ingat, berilah perhatian khusus kepada anak sekolah minggu. Mulai dari memberikan anggaran dan fasilitas terbaik. Saya selalu katakan begini Mangina. Molo disukun dana yana kotai na di Perumnas 2 Bekasi on. Molo disukun manasida 10 tahun manang 20 tahun na nengro. Di dia ma inganam numuli nasumona di Portibion. Alusna di AKBP Perumnas. Anggoi toho mahita. Kalau ditanya kepada anak-anak, di mana tempat yang paling menyenangkan bagimu di dunia? Dia harus mengatakan HKBP Perumnas. Kalau itu kita berhasil. Amanginang, mari kita jadikan ini tempat yang paling menyenangkan bagi anak-anak. Di sini tempat mereka bermain, di sini tempat mereka belajar. Di sini tempat mereka beribadah, di sini mereka tempat mengenal cinta kasih Tuhan. Dan itu tidak teori, kita praktekkan. Tapi biasanya di HKBP, dana itu selalu dapat lungsuran katanya. Lungsuran loh, sisa-sisa. Ala ngamargati be bangku gereja tu dewasa, babangku nalamai tu nak darah. Ala nga dibangun be gereja baru tu akan atoras, gereja nalamai tu nak darah. Ala ngamargati be sound system tu akan na dewasa, senti system nalamai tu nak darah. Amang inang HP kita hatat tamando anak kokido hamorang tiaw nang tohoy. Amang inang
ise hamuna puna dana umur 22 tahun, molo hudu limana di son, lo jarwe, getung-getung pak na. Buam, kalau memang betul kita memberikan prioritas kepada anak-anak, kita kasih prioritas. Saya kan pernah di Serpong. Aku bawa tiga hamuna ya sian Serpong. Hupak sa parhala di Marpada. Sebelum pindah kami. Hupak sa sudi panitia pembangunan do parhala do iko Marpada namun iko. Dia mah ruangan na menghadap ke taman. Dia mah ruangan na menghadap tu matahari nyari bicar tu timur. Karena bagi amang inang yang kerja di properti tahu rumah yang menghadap ke timur lebih mahal. Rumah yang menghadap ke taman lebih mahal. Lihat kamu itu dak danang. Iko Marpada kamu sebelum pindah uniko. Olo katanya. Sampai sekarang itu mereka pertahankan. Makanya bagian gereja Serpong yang menghadap ke taman, menghadap ke timur itu untuk anak-anak. Dan itu tidak boleh dipakai untuk pesta. Jadi, kalau dipanggil dohamu, boy do kubayan daftar gereja HKBP nomor dosa. Itu. Tiki pembangunan di dok gedung sekolah minggu. Apa dong saya dibelokkan. Itu gedung perpestaan. Boy kubayan daftar di Jakarta. Apa yang terjadi? Sabtu, martupol. Ada warna sonari. Tolu M, opa M. Nah, lupa mah dipayas. Roma dani pagi-pagi. Di sido pe sisani bungkus ni lapet. Usia kopi. Malas madadana kimar saja. Jadi artinya itu kita mesti serius soalnya manginam. Menurut saya berikan perhatian kepada anak sekolah minggu. Saya pernah di Balikpapan. Yang saya lakukan itu gereja kecil. Gak sampai 200 kakak waktu kami datang. Di waktu kamu doakan apa julu kulakon. Mengalului sumbangan membayan ayunan. Dohok papan jungkak jungkit. Dohok prosotan. Dohok mangkok putar. Maruan masudedak dana. Sampai pada akhirnya mereka menganggap ini gereja kami. Gabi Roma akapunga nama tu iba, ay nga gabi mau sonari kami pandita nami, nga mau mulak dak nanakon siyan gereja. Jalan, ganuk kwengkol kami sepeda motor tor disukun dak danaki, tu dia bapak. Molo tu gereja, do tau. Nah, adong do pameo bata, dapot anakna, dapot indungna. Gabi maruan masudi ama itu gereja. Ala nga dipaksa dak danaki. Jadi molo si holdo rohata rame tetap HKBP Perumnas 2 Om prioritaskan anak-anak. Dan satu lagi, amang inang saya sudah ini punya pengamatan kompetitor kita pakailah bahasa kompetitor. Kompetitor kita bukan gereja karismatik, tapi gereja GKI. Kenapa? Karena mereka sangat serius dengan sekolah minggu. Dan keluarga-keluarga muda di Jabodetabek, di kota-kota besar, sebelum memutuskan mendaftar menjadi anggota satu gereja, dia diam-diam mensurvei sekolah minggu. Cek kamu, semua keluarga muda sebelum mengambil keputusan di son mahami maruas, dia mengecek kondisi sekolah minggu. Molodinggan, di simana sida maruas. Jadi kalau kita mau tetap keluarga-keluarga muda ke depan tetap terdaftar di Perumnas 2, kita harus kasih perhatian serius kepada sekolah minggu. Karena kompetitor kita yang utama bukan karismatik, tapi GKI. Karena apa? Di GKI betul-betul serius kepada sekolah minggu. Gabe disodot halakima gudang ruasnya HKBP. Sekolah minggu. Jadi aku boto tu dia non benon muna bangku na lilingon. Ale ko tu goro muna do bangku na kelengi. Tu dak dana asa sonang na sida. Nakolak kita na sonang ni son. Nah yang kelima penguatan parhalado. Unang bigi kamu akan naso ruas. Saya kekuatan HKBP itu parhalado. Kami pernah mengadakan analisis SWOT. Kekuatan HKBP yang utama itu parhalado. Di mana parhalado HKBP solid, gereja itu solid. Tapi di mana parhalado HKBP pecah, gereja itu pecah.
Hampir tidak ada konflik HKBP yang berasal dari luar Sermon. Semua konflik HKBP itu bermula dari ruang Parhaladu. Tapi semua banyak kebaikan kekuatan HKBP juga dari Parhaladu. Nah karena itu Amang Inang serius mah kita menguatkan Parhaladu. Upa JPP ala hadir di sonaka. Modang upa gajang nasawala. Anon mah adong tikina holak kita sama kita makatai soalan. Tapi intinya kita harus bikin penguatan Parhaladu. Parhaladu itu solid. Betul-betul solid. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Tapi semua Parhaladu itu kita tulang punggung dari gereja itu. Yang keenam, perapihan data. Taku boto nong masuk dalam mutu sistem database. Hampir dong. Hampir. Tapi kami belum membayar sistem database ini nggak tahun 2012 10 tahun asal. Amang Inang, tanpa sekarang nggak ada, tanpa data nggak bisa kita. Saran saya mesti dituntaskan karena satu contoh lagi nih Amang Inang. Sekali lagi karena ini digabung, saya agak kesulitan. Siapa sintua yang punya nomor handphone anggota jemaatnya lengkap di handphonenya? Sudah dong? Dang sudah. Nggak, artinya gini, Amang Inang. Kalau kita tidak punya nomor handphone ruas, bagaru nomor handphone nadang taboto, lama haporsionna, lama parnguluanna. Saya pertama kali masuk ke Tangerang, kami kan sebelum ke Tarutung kan di Tangerang Kota 1 tahun. Yang pertama saya masukkan nomor handphonenya, nomor koster dan nomor satpam. Nomor 2, nomor semua sintua. 132 masih tua namilisi. Upa masuk sudah nomor nasada-sada. Baru nomor guru sekolah minggu. Nomor pendamping remaja. Baru nomor ruas. Parjolo mah di wek nami ala adong 30 wek. Nah kami mau mengatakan begini Amang Inang. Tanpa data kita sekarang nggak bisa berbuat banyak. Nah saran saya, masuklah segera ke sistem database HKBP karena itu sangat membantu. Satu contoh misalnya sangat membantu. Ketika kita masuk ke sistem database HKBP yang terpusat itu, kita bisa tahu berapa ruas HKBP Perumnas yang belum tardidi. Sudah sekian tahun tapi belum tardidi. Kita bisa tahu mulai yang paling sederhana lah. Siapa hari ini ruas yang berulang tahun. Tapi bukan hanya itu. Kita dengan mudah tahu siapa ruas HKBP Perumnas 2 yang udah berumur 60 tahun ke atas. Siapa ruas HKBP Perumnas yang sudah nama baru? Siapa ruas nih HKBP Perumnas yang usia antara 20 ke 30? Semua bisa dibantu kita. Nah untuk itu kita tentu bisa dibantu membangun perencanaan. Jadi artinya kita sekarang tanpa data nggak bisa berbuat di kehidupan modern. Tanpa data. Jadi kalau Ambang Inang juga mau tahu, kalau saya minta sekarang ke BPSK, tolong kirimkan dulu data pilihan Perumnas mulai dari misalnya selama bulan Oktober, sebentar mereka kirim. Bisa dengan mudah dicek. Karena semua terbuka sekarang dengan sistem data. Nah apalagi kita di sistem lokal. Nah yang terakhir, mari kita mulai dari pembaharuan persembahan dan sistem keuangan. Sebelum sentralisasi, saya salah satu pendeta dari sedikit pendeta yang selalu menganjurkan kita perbaiki persembahan kita. Saya sudah sampai pada kesimpulan persembahan itu cukup 1 kali. 1 kantong pakai amplop. Alasannya kenapa? Persembahan itu bagian dari ibadah, Amang Inang. Jadi ibadah kita itu unsurnya apa? Votum introitus. Hukum, pati, panopotion dosa, dohok baga-baga, epistel, panindangion haporsiaon, jamita, pelean, tangiang pangondianan, tangiang aliamanami, pasu-pasu. Jadi pilihan ini
sarupa do pelian dohot tangiang aliamanami. Sarupa do pelian dohot panindangion haporseaon. Sarupa do pelian dohot fotum. Itu sama-sama unsur ibadah. Nah, ketika kita terlalu banyak mengumpulkan pelian, hilang maknanya. Jadi seakan-akan dia jatuh sekedar menjadi fundraising. Padahal harusnya pilihan ini adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Yang seperti pengakuan iman, sama seperti hukum, sama seperti pengakuan dosa, sama seperti yang lain. Itu alasan secara teologis. Nah, alasan praktis, kalau pilihan nggak terlalu banyak kantongnya, lebih banyak dikasih. Pengalaman saya naik 45%. Nah, karena terlalu kita bagi-bagi, orang jadi nukar-nukar uangnya. Yang mau ngasih 10.000, kasih 2.000. 2.000, sisanya ke kantongnya. Yang mau ngasih 20, 5, sisanya masukkan lagi kantongnya. Begitu juga yang mau kasih 50, 10 lagi kantongnya. Karena jarang orang ngasih 10 di satu kantong, yang kantong lagi 20. Hampir nggak pernah. Biasanya sama. Nah, karena itu supaya orang nggak usah tukar-tukar uangnya, ya satu aja. Apalagi setelah sistem sentralisasi. Setelah sistem sentralisasi, berapa kali amang inang kumpul pilihan, 55% ke pusat. Jadi sama. Kecuali amang inang bikin pilihan keempat yang tidak dipotong. Tapi hati-hati, ketahuan Eporus, pendeta kita pindah langsung ke Tanah Alas. Ya, saya belum tahu, tapi mudah kami cek nanti. Saran saya jangan. Mending bikin satu kali, edukasi jemaat. Nah, ini sistem sentralisasi, saya minta waktu. Dulu kan, amang inang kalau pas ngasih ngumpul pilihan, yang amang inang ingat kan HKBP Perumnas. Sekarang nggak boleh lagi. Sekarang saban kali amang inang kasih pilihan, ingat HKBP Sitaka. Ingat HKBP na di Nauli dan Horbo. Ingat HKBP na di pucuk-pucuk doloki. Bukan lagi yang hanya di sini. Jadi, itu yang dinamakan sistem sentralisasi. Jadi 80% pendeta kita sekarang balanjonya udah lebih baik. 20% memang balanjonya turun. Mereka lah yang di kota ini, di Jakarta. Tapi yang di kampung naik, itu 80%. Jadi kalau pendeta-pendeta kita yang di kota nggak happy balanjonya turun, nanti kami mutasi ke Toba. Di sana besar balanjonya. Biaya hidup kecil. Nah, yang mau kami katakan kepada amang inang apa? Juga kepada Parhalado. Ini udah diputuskan Sinode Godang, kita jalankan aja. Gak usah ditukang-tukangi, bikin pilihan keempat, pindahkan ke diakoni, pindahkan ke pembangunan. Masa pilihan ditukang-tukangi? Itu kan tutup depan Tuhan. Nanti kita koreksi. Sinode berikutnya kalau ada perlu perbaikan misalnya, di sinode berikutnya kita bilang, oh ini udah kebanyakan ini, jadi 50% lah, bagi dua. Bola pining, silakan. Tapi keputusan Sinode Godang. Sebelum ada keputusan Sinode Godang, kembali dalam rangka nilai tadi. Ya udah, jalankan aja. Nah kalau misalnya kurang, ya kita marpesta. Udah pesta gotilon kemarin kalian kan? Pesta gotilon kan nggak kami minta dipotong. Hipal itu soal. Tapi kalau saran kami, amang inang, nggak usahlah bikin pilihan keempat, kelima, ke samping, ke belakang, yang tidak. Enggak, itu nggak baik. Untuk iman kita nggak baik. Untuk karakter sebagai gereja, masa di gereja lah kita junjung kejujuran. Kalau nggak di gereja di mana lagi? Jadi jangan kita berkelit bilang tong do tutuhani daun. Dang lah seruani tuhani kita main alik berondok bahasa kami di Medan. Ya alik berondok kan main peta umpet. Salah. Dan mulailah dari kepercayaan. Saran kami mulailah dari kepercayaan. Ada pameo ketika amang inang kehilangan harta, amang inang nggak kehilangan apa-apa. Tapi ketika amang inang kehilangan kesehatan, amang inang kehilangan sebagian. Tapi ketika ketika kita kehilangan kepercayaan, kita kehilangan segalanya. Amin. Horas.